akan menolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunal Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi keempat, apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, maka akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Yang pertama, Saudara Christopher Ivan Lubis, warga gereja HKBP Kayu Tinggi, dengan Saudari Kristina Puji Rahayu Ningtyas, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Pondok Ungu Permai, pada hari Jumat 11 Desember 2020, pukul 9 pagi di gereja HKBP Kayu Tinggi. Yang kedua, Saudara Abednego Yulianto, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Pondok Ungu Permai, dengan Saudari Desti Purwantari, warga gereja Isa Almasih Ploso Salatiga, pada hari Minggu 20 Desember 2020, pukul 8 pagi di gereja Isa Almasih Ploso Salatiga. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Informasi berikutnya, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal Anak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 9 pagi melalui Zoom Meeting. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat anak. Pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 11 siang di GKJ Bambu Kuning, tim peduli COVID-19 akan menyelenggarakan pembagian bahan pokok gratis dan penjualan bahan pokok murah. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menghubungi pengurus kelompok. Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima laporan saldo partisipasi peduli COVID-19. Per hari Selasa, 1 Desember 2020, jumlah saldo sebesar Rp19.868.581. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara,
dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Pada ibadah umum hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020, Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Jemaat menyediakan makanan dan minuman sehari-hari yang mudah didapatkan sebagai pengganti roti dan anggur. Perjamuan kudus diselenggarakan di keluarga masing-masing dengan mengikuti tata cara perjamuan kudus melalui ibadah hari ini, yang akan dilayani oleh Pendeta Kuku Purwidianto SSI. Hari gini masih pakai masker. Coba lah masker lo. Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih. Kita berempat ini kan temenan. Ngapain juga harus jauh-jauhan, ya kan? Alah, santai sih mas. Iya mas. Apa tuh? Nih, cobain deh. Coba gue mau nyobain punya lo. Alpukat, enak banget, manis. Kalau mau cobain gak paling enak loh. Kopi. Jadi ya? Iya, enak sumpah. Enak ya? Parah. Gue bajuan ya? Coba kalau ada apa kabarin aku ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye, yang kedua ya. Dadah. Halo Nek, aku pulang. Ini gimana? Ibu siap ya? Salah ya. Halo Aiman, Halo? si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Mari bersama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah Minggu Umum GKJ Bambu Kuning 6 Desember 2020. Sekaligus kita menghayati Minggu Advent kedua. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto dengan tema Menanti Kedatangan Tuhan.
Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Yesaya 33 ayat 2 sampai 6. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-cerailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung atas pertolongan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada yang mampu mengetahui kapan pastinya. Karena itulah, ada yang lebih penting bukan bertanya-tanya kapan Tuhan datang, melainkan memeriksa diri dan hidup kita. Apakah benar-benar sudah siap saat Tuhan datang kapan saja? Di masa penantian ini, kita diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri dan hidup kita menyambut Dia yang kita nanti-nantikan. Bercermin diri dan menata laku, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran, bertobat dan memasuki kehidupan baru di dalam Tuhan. Berulang kali kita jatuh dalam ketidaksetiaan, dan berulang kali Dia memberikan kesempatan baru bagi kita untuk kembali mengikat komitmen setia kepadanya. Berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini. Masuklah Roh Kudus dalam ruang batin kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti benar firman Tuhan, dan ajari kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang taat dan setia, namun lebih dari itu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dalam kerendahan hati, Engkau memakai, dan biarlah firman boleh disampaikan dan membangun, meneguhkan kami semua.
Dalam Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom. Menanti atau menunggu adalah bagian dari rutinitas hidup manusia. Bisa dikatakan setiap hari kita pasti melakukannya. Bangun pagi, lalu kita cepat-cepat ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya dipakai. Di situ kita harus menunggu. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak suka menunggu. Sudah tahu di kamar mandi ada orangnya, tetap saja kita teriak-teriak, gedor-gedor pintu, atau sengaja jahil lampu kamar mandi dimatikan. Mengapa menunggu itu sulit? Mengapa menunggu itu tidak mudah? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena kita cenderung tidak sabar. Maunya serba cepat, serba instan. Terlebih kita hidup di dunia modern, di mana kecepatan itu menjadi sesuatu yang diutamakan. Kecepatan itu sesuatu yang bernilai mahal saat ini. Nah, yang kedua, mengapa menunggu itu sulit? Karena menunggu dianggap sebagai tindakan sia-sia atau tanpa arti.
hanya buang-buang waktu, percuma. Apalagi ketika kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Ini berkisah tentang kondisi jemaat Kristen di daerah Asia Kecil. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca di bagian pengantar, jemaat Kristen yang berada di sekitar Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Yang menjadi persoalan adalah jemaat di sana mulai tidak sabar menunggu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka mulai tidak sabar, mereka mulai gelisah, dan bahkan mereka ragu dan mempertanyakan apakah benar Tuhan akan datang. Kita bisa baca dan cermati di ayat yang keempat. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Jadi mereka seakan mengatakan tidak ada yang berubah dan rasanya tidak mungkin Tuhan akan segera datang, dan mereka mulai bertanya-tanya bahkan meragukannya. Tidak hanya sampai pada keraguan-raguan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka juga mempertanyakan, benarkah Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencipta dan memelihara kehidupan? Di ayat 5 di sana dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Kalau dengan bahasa yang lebih sederhana, mereka seakan berkata, Tuhan itu tidak pernah ada. Dia bukanlah pencipta dunia ini. Dan dunia ini bisa berjalan dengan sendirinya. Dunia ini bisa melakukan segalanya sendirian. Apapun yang ada di dunia ini sudah otomatis bekerja dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Ini satu statement yang luar biasa saat itu. Nah, saudara-saudara, menyikapi kondisi ini Rasul Petrus kemudian mengingatkan 3 hal. Melalui surat yang dikirimnya, Rasul Petrus mengingatkan 3 hal. Yang pertama, di sana dikatakan bahwa waktu Tuhan itu berbeda dari waktu manusia. Ayat 8, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1000 hari. Waktu Tuhan berbeda dari waktu manusia. Tapi yang jadi masalah ketika membaca teks ini, banyak orang Kristen yang kemudian menafsirkan ayat ini secara harafiah dengan cara menghitung-hitung tahun kedatangan Tuhan. Kalau tadi dikatakan 1000 harinya manusia itu berbeda dengan 1000 harinya Tuhan, gitu ya. 1 harinya manusia itu berbeda dengan 1 harinya Tuhan. Lalu kemudian manusia, ada banyak orang Kristen yang kemudian mengolah, menafsirkan, menghitung-hitung secara matematis kapan kira-kira Tuhan akan hadir ke tengah dunia. Nah, ini yang menjadi keliru. Karena Rasul Petrus hendak mengatakan ini bukan soal angka, ini bukan soal hitung-hitungan matematis, tetapi angka ini hanyalah lambang, simbol. Yang Petrus mau katakan adalah tentang masa dan waktu, kapan ia akan datang hanya Tuhan yang tahu, seorang pun tidak. Dan tentu kita tahu perumpamaan yang kerap kali dipakai adalah kedatangannya diibaratkan seperti seorang pencuri. Waktu Tuhan berbeda dari waktu manusia. Nah, yang kedua,
Petrus mengatakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang meragukan dia, tetapi Petrus meyakini, dan ini disampaikan kepada jemaat di sekitar Asia Kecil, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, janji yang mana yang disampaikan Tuhan? Nah, saudara-saudara, di ayat 13 ini bagian yang menarik. Di sana dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, sayangnya bagian ini juga kerap kali ditafsirkan, dibaca oleh banyak orang Kristen. Mereka berpikir bahwa yang disebut dengan langit dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang benar-benar baru. Langit dan bumi yang dibuat Allah setelah langit dan bumi yang sekarang kita tinggali, yang sekarang kita tempati itu dihancurkan oleh Allah, di bumi hanguskan oleh Allah. Dan kemudian Allah membentuk, menciptakan langit dan bumi yang baru. Padahal Alkitab tidak pernah berkata demikian. Yang dihancurkan bukan langit dan bumi yang kita tempati saat ini. Yang dihancurkan sekali lagi bukan dunia yang kita tinggali saat ini. Tetapi di sana dikatakan unsur-unsur keduniawian, sifat-sifat buruk, kebencian, permusuhan, kesombongan, kemunafikan, dan lain-lain. Jadi bukan bumi, bukan langit secara material, tetapi justru unsur-unsur, hal-hal yang buruk yang ada di dunia ini. Permusuhan, perselisihan, orang membeda-bedakan agama, orang membeda-bedakan status sosial, yang kemudian di sini menimbulkan jarak antar pribadi. Hal-hal unsur-unsur keduniawian yang kita lihat saat ini terjadi dengan luar biasa. Langit dan bumi yang baru adalah gambaran kondisi di mana cinta kasih, damai sejahtera Allah terwujud di dunia yang kita tempati saat ini. Jadi kalau kita membacanya demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat sosok Allah yang benar-benar mengasihi apa yang selama ini dicipta dan dipeliharanya, yaitu bumi dan seluruh isinya, seluruh ciptaan Allah. Lain ketika kita melihat bahwa suatu saat kelak Allah akan menghancurkan dunia ini. Di sana kita akan melihat sosok gambaran Allah yang begitu kejam atas ciptaannya. Dia mengasihi, dia mencintai seluruh ciptaannya, dan justru yang dihancurkan adalah unsur-unsur keduniawian, dengki, angkara murka, permusuhan, bukan dunia yang kita tempati saat ini. Nah, yang ketiga, Petrus juga berpesan kepada jemaat di Asia Kecil. Ketika mereka mulai meragukan kedatangan Tuhan, Petrus berkata, pakailah waktu-waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Dengan cara hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan di hadapan Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang ada ini sebagai kesempatan. Kita ingat tentu ada sebuah nyanyian pujian, hidup ini adalah kesempatan. Dan ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Masa menunggu bukanlah masa berdiam diri, bukan pasif, lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa, tapi justru sebaliknya masa di mana kita harus dan terus mengupayakan langit dan bumi yang baru itu, menghadirkan shalom, damai sejahtera di tengah dunia, di tengah kehidupan. Dan di sanalah masa menunggu, masa menanti menjadi lebih berarti, lebih bermakna. Nah, saudara-saudara, kalau tahun-tahun sebelumnya masa Advent adalah tentang menunggu dua peristiwa, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita hayati sebagai peringatan Natal, dan ini nanti kita terus akan nantikan
tetapi juga kita tengah menanti peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada dua makna Advent di setiap kita menghayati Advent itu dari tahun ke tahun. Tapi bagi saya di tahun ini, dan mestinya ini bagi kita semua, Advent memiliki satu tambahan peristiwa yang juga kita tunggu-tunggu, yang juga kita nanti-nantikan. Yaitu ketika kita merayakan Advent ini di tengah pandemi. Jadi satu lagi makna yang perlu kita tambahkan adalah kapan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Advent tahun ini menjadi Advent yang spesial. Tidak hanya bermakna ganda 2, tetapi bermakna 3. Kita tengah menanti. Tidak hanya kita yang ada di Bekasi, di Indonesia, tetapi kita yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya orang-orang percaya umat Kristen, tetapi seluruh umat beragama dimanapun. Kita tengah menanti satu hal, kapan pandemi ini akan segera berakhir. Mari kita menunggu 3 peristiwa penting ini dengan penuh kesabaran, dalam pengharapan dan dalam ketekunan. Sembari percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia bukan Allah yang akan menghancurkan dunia yang diciptakannya, tetapi Dia berjanji akan memulihkan keadaan. Langit dan bumi yang baru, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan. Dan saatnya ini bukan untuk sekedar menunggu dengan pasif dan berdiam diri saja. Tetapi mari kita memaknai masa menunggu ini menjadi waktu-waktu yang kita pakai secara kreatif. Meskipun keadaan di tahun ini masih atau bahkan lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan penuh gairah, di dalam semangat, mari terus berkarya nyata, mengupayakan damai sejahtera, kebaikan bagi dunia, langit dan bumi yang baru. Di masa menunggu ini, itulah yang harus kita upayakan. Selamat memasuki Advent kedua. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Di minggu Advent yang kedua ini, kami diingatkan bagaimana seharusnya kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Advent di tahun ini sungguh berbeda. Tidak hanya 2 makna, tidak hanya kami menanti peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat dunia yang kami peringati sebagai peristiwa Natal. Tidak hanya juga bicara tentang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi Advent ini juga mengingatkan kami ada di masa menunggu menanti. Kapan pandemi ini akan segera berakhir. Masa menunggu mau kami lalui dengan terus memiliki daya kreativitas, dengan penuh semangat, dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami mau mengimani bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan bahkan Tuhan tidak akan menghancurkan dunia ini. Tetapi Engkau merengkuh dan memulihkan keadaan. Langit dan bumi yang baru. Bukanlah langit dan bumi yang kemudian dibuat Allah setelah menghancurkan dunia ini. Tetapi justru langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi sekarang ini, di mana ada damai sejahtera, ada kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah, ada keadilan, kebenaran, sukacita, perdamaian. Dan itu menjadi tugas kami murid-murid Tuhan untuk terus mengupayakannya dari hari ke hari.
Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, dalam keletihan fisik mereka. Kami berdoa untuk Bapak Hartono, Mbak Jati Utami, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Ibu Mami Sumarni, Bapak Sunarto, Penatua Rifai, Ibu Maya Hendrison, Ibu Saniem, Ibu Bintang, Pak Teguh, Pak Kodrat, Mas Angga, dan juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Tony Sitanggang yang beberapa hari yang lalu kehilangan putri yang benar-benar dikasihi, dicintai. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan peneguhan agar iman mereka tetap kuat di tengah gumul juang yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir ini, angka penularan justru menunjukkan tren yang semakin meningkat. Ajari kami untuk terus berkomitmen mematuhi protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak menghindari kerumunan. Ajari kami juga untuk memiliki kepedulian ketika ada saudara kami, tetangga atau saudara sepersekutuan yang memerlukan bantuan kami, atau mereka yang bergumul dalam kehidupan perekonomian mereka. Ya Allah, ajari kami untuk berbagi, bersinergi, menghidupi prinsip semangat sangkol sinangkol ing bot repot. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Biarlah orang tua dapat mendampingi di tengah segala keterbatasan mereka, di mana mereka juga harus bekerja. Situasi dan kondisi yang tidak ideal untuk proses belajar, tetapi mereka biarlah memiliki komitmen dan ketekunan untuk terus menuntut ilmu dalam situasi dan kondisi apapun. Kami berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang mungkin mempersiapkan pernikahan saat ini, para ibu yang sedang mengandung atau menunggu proses persalinan. Kiranya Tuhan menolong memberkati apa yang menjadi pengharapan dan rencana rancangan hidup mereka. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja di masa pandemi ini. Tim PEC, tim peduli COVID-19, tim multimedia, dan juga tim media sedulur. Kami juga berdoa untuk pengurus kelompok, pengurus komisi, majelis gereja. Dan beberapa waktu yang lalu kami sudah mulai merencanakan program kerja, kegiatan, dan juga anggaran di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati setiap perencanaan yang telah kami susun. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkait dengan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk upaya uji coba vaksin, sekaligus persiapan distribusi vaksin di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kiranya Tuhan berkati, dan semua mendatangkan kebaikan, bahkan pemulihan untuk negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur pengharapan kami. Kami naikkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ibu Magdalena, kelompok Kaliabang Tengah. Ajarku menghitung hari-hari
Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, dalam ibadah minggu saat ini, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus juga menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Perjamuan kudus yang diselenggarakan saat ini adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Di dalam perjamuan kudus ini kita menyiapkan alat-alat atau lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus secara mandiri. Utamanya adalah berupa makanan dan minuman sehari-hari yang mudah kita dapatkan. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi dan kondisi saat ini. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 memegang teguh semangat merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki melalui hadirnya makanan dan minuman sehari-hari. Melalui perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19, kita semua juga terhisap dalam persekutuan anggota keluarga Allah yang menghidupi semangat berbagi dan peduli. Sanggol sinanggol ing bot repot. Dan disinilah perjamuan kudus tidak hanya tentang panggilan personal, tetapi juga memiliki makna sosial. Sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga dalam segala keadaan, baik maupun buruk, suka maupun duka, sehat ataupun sakit, derita dan bahagia, kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terimalah rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya.
pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lihatlah, makanan dan minuman ini, seperti juga makanan dan minuman yang ada di depan saudara-saudara, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur, dalam takut dan hormat, sembari mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Melalui karya salib Kristus kita beroleh anugerah keselamatan. Dia yang tidak berdosa rela menderita, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita makan dan minum lambang tubuh dan darah Kristus yang ada di hadapan kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus sekarang ini. Mari kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan sikap sempurna bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan persembahan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara transfer melalui rekening yang tertera di dalam layar di bawah ini. Sebagai dasar pengucapan syukur pada hari ini, diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama kita mengantarkan persembahan ini dengan berdoa yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami dengan bagian doksologi yang akan dinyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan semua nikmat yang hingga saat ini Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, baru saja kami mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Saat ini kami hendak menghantarkan persembahan ini untuk digunakan demi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat rezeki yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga memohon pertolongan kepadamu bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar senantiasa Engkau berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami, terutama di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami dalam keadaan yang tidak baik. Kami percaya bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara, dengan bunga-bunga di ladang Tuhan pelihara. Kami percaya apalagi kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, doa yang sangat jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Pergunakanlah waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam dan bagi Tuhan. Persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh dan nantikanlah kedatangannya. Mari kita pulang dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 telah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Roni untuk organis, Saudari Cindy sebagai song leader, tim merangkai bunga, tim multimedia, dan segenap pendukung peribadahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami juga menghimbau umat agar menaati protokol kesehatan dan menaati tata cara hidup baru dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta tetap menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.